Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas al-huruf al-musyabbaha bi laisa. Jadi huruf-huruf yang disamakan dengan laisa, maka secara otomatis maknanya nafi dan pengamalannya yaitu tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Fahimtala? Aywa, huruf-huruf yang disamakan dengan laisa. Laisa gimana amalnya? Amalnya dia menafikan. Di waktu yang sama dia itu merofakkan kalimat isim dan menasabkan khobar. Fahimtala? Aywa. Yang mana al-huruf al-musyabbah bi laisa, yang disamakan dengan laisa, hurufnya itu ada berapa? Ada 4. Ma, la, in sama la, lata. Ma, la, in sama la, lata. Yang pertama ma ini seperti laisa, tarfa'ul isma wa tansibu al khabar. Contohnya apa? Ma zaidun zahiban. Zaidun menjadi apa? Isimnya ma. Zahiban menjadi khabarnya ma. Wadah jiddan. Ma hada basyaran sama. Hada juga menjadi isimnya ma. Dhammanya mana? Muqaddar, gitu aja. Basyaran menjadi khabarnya ma, dibaca nasab karena menjadi khabarnya ma, dan ma itu seperti laisa, tarfa'ul isma wa tansibu al khabar. Yang mana ma yang disamakan dengan laisa, dia bisa beramal seperti laisa, tarfa'ul isma wa tansibu al khabar, itu dengan 4 syarat. Yang pertama, alla taqtarin bi'in, tidak bersamaan dengan in. Maka ketika bersamaan dengan in, maka dia enggak seperti laisa lagi, tapi ma biasa. Innya ini in apa? In zaidah. Zaidah. Contohnya apa? Ma in zaidun qaimun. Zaid enggak berdiri. Ayo. Jadi qaimunnya tetap dibaca apa? Dom. Enggak pakai fathah kai. Kedua, la yaqtarin khabaruha bi illa. Khabarnya ma ini tidak ada ilahnya. Kalau ada ilahnya gimana? Gugur, nggak bisa menasabkan lagi. Tapi khabarnya tetap dibaca apa? Rofa. Wa ma Muhammadan illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Aywa. Yang ketiga, wa alla yataqaddam khabaruha ala ismiha. Ya kan, khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Kan susunannya itu kan apa namanya, zaidun qaiman. Zaidun ini isimnya, qaim jadi khobarnya. Tapi kalau qaimnya ini mendahului zaid, ya kan, sehingga seperti contoh ini, lafaz qaim, ma qaim dulu bukan zaidnya, maka khalas qaimnya di dhammah, tidak di fathah. Aywa, ma qaim zaidun. Kenapa? Karena qaim yang statusnya dia menjadi khobar, dia mendahului isimnya. Fahimtala? Yang keempat, wala yataqaddam ma'mulu khabariha ala ismiha. Ma'mul khabarnya, ma'mul itu mungkin bisa diartikan yang dipengaruhi, mungkin ya, yang dipengaruhi khobar, ma'mulnya ini tidak mendahului isimnya ma. Ta'amaka ini dibaca nasab karena menjadi apa namanya, ma'mulnya lafadz akala. Zaidun menjadi apa namanya, isimnya ma. Akala menjadi khobarnya ma. Sedangkan akala ini makan, fi'il muta'addi, butuh ma'mul, yaitu maf'ul bi. Sedangkan ma'mulnya khobar yang berupa aslinya ada ta'amaka di sini, tapi ta'amakanya enggak taruh di sini tapi ditaruh di sini. Ayo. Maka ketika ma'mul khobarnya ini, ya kan, yaitu ta'amaka ini
terletak mendahului Zaid, yang mana Zaid adalah isimnya ma, maka ma-nya ini tidak beramal seperti laisa. Fahim talah? Ayo, aslinya ta'amaka itu di sini supaya ma-nya ini bisa beramal seperti laisa. Susunan yang benar adalah ma Zaidun akala ta'amaka, gitu loh maksudnya. Tapi berhubung susunannya itu ta'amaka itu mendahului lafaz Zaid, yang mana Zaid adalah isimnya ma, maka khalas ma di sini bukan ma yang disamakan dengan laisa, tapi ma biasa. Paham tak? Ayo. Kecuali idza kana al-ma'mulu dzarfan aw jaran wa majrura. Kecuali ma'mul khabarnya tersebut berupa dzaraf atau jar majrur, ai alladhi yataqaddam al-khabar. Kecuali yang mendahului khabar. Bukan alal khabar, ala ismiha. Ala apa namanya? Ala ismiha. Ala isimnya apa? Isimnya ma itu berupa dzaraf atau jar majrur. Maka ma tetap disamakan atau berlaku seperti laisa, yaitu apa? Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kenapa? Karena yang mendahului isimnya ma, ya kan, isimnya ma adalah berupa apa? Indaka, yaitu apa? Dzaraf. Atau ma fid dari Zaidun, tetap dibaca rofa menjadi isimnya ma, dan jalisan menjadi baca nasab menjadi isimnya apa? Ma. Fahim taala? Ayo, kenapa? Karena yang mendahului isimnya ma adalah jar majrur. Tapi kalau yang mendahului isimnya ma, ZZ di sini, bukan dzaraf atau jar majrur, maka ma tersebut tidak beramal. Artinya ma-nya tersebut tidak disamakan dengan laisa, sehingga dia tidak tansibul isma, tarfa'ul isma wa tansibu al-khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kenapa? Karena dia isimnya ma didahului ma'mulnya khobar yang bukan berbentuk dzaraf atau jar majrur. Fahim tala? Aywa, Allah maftah alaina wa lana futuhal arifin. Nah, kedua, al-huruf al-musyabbah bilaisa, huruf yang disamakan dengan laisa, yaitu la. Contohnya la rajulu afdala minka. Ya, otomatis apa namanya, rajulu ini menjadi isimnya la, afdal menjadi khabarnya la. Yang mana la yaitu merofakkan kalimat isim, ya kan, dan menasabkan khobar. Pun yang mana la ini beramal seperti laisa dengan syarat-syaratnya ma ini tadi, ditambah satu syarat lagi, ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Dua-duanya harus berupa isim nakirah. Makanya rajul sama afdal ini dua-duanya nakirah. Fahim dah? Ayo. Yang ketiga, in juga sama, disamakan dengan laisa dan beramal dengan syarat-syaratnya ma ini. In Zaidun qa'iman. Tapi kalau innya ini tidak memenuhi syarat-syarat yang dimiliki oleh ma, maka in ini tidak disamakan lagi dengan laisa. Fahim talah? Ayo, contoh umpamanya in Zaidun, contoh ada ilahnya mungkin ya. Contoh in Zaidun illa apa ya? Illa syairun. Jadi syairun menjadi apa? Jangan syairun, qaim aja biar sama. Qaimun. Enggak boleh qaiman. Kenapa? Karena ada ilahnya, gitu lah. Karena in ini beramal alias bisa disamakan dengan laisa itu dengan syarat-syaratnya ma yang ada 4 ini. Fahim tak lah? Aywa. Pun.
Yang keempat, lata. Lata ini termasuk al-huruf al-musyabbaha bi al-laisa. Huruf-huruf yang disamakan dengan laisa. Yang mana lata ini bisa beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar dengan syarat ayyakuna ismuha wa khabaruha lafdzul hin. Isim dan khabarnya lata dua-duanya hin. Allahu akbar. Hanya saja isimnya lata itu biasanya dibuang. Jadi mahallu syahidnya di lafadz ini. La tahina manas. La tahina manas. Jadi lata huruf nafi. Huruf nafi ya. Huruf nafi. Hina ini menjadi khobarnya. Kok langsung khobar? Dia dibaca nasab di dalam Al-Quran itu. Jelas khobarnya lata dibaca apa? Nasab, karena lata seperti laisa. Lalu mana isimnya? Isimnya lata mahdhuf di sini. Isimnya lata itu mahdhuf. Umumnya mahdhuf, dibuang. Jadi seakan-akan ada susunan seperti ini. Kalau tanpa ada mahdhuf. Lata al-hinu, lata al-hinu hina, lata al-hinu hina. Hinu menjadi isimnya lata. Ini isimnya, ini khabar. Tapi al-hinu di dalam ayat ini itu dihapuskan, hilangkan. Ini takdirnya. Ini takdirnya. Ini takdirnya. Takdir. Dikira-kirakan. Kira-kiranya seperti ini. Kalau komplit gitu tertulis lata al-hinu hina. Ayo, hinu hina. Hinu yang pertama menjadi isimnya lata. Ya toh. Isim hina yang kedua dibaca nasab karena beri khobarnya lata. Fahim telah? Ayo. Kenapa seperti ini ya? Karena lata itu seperti laisa. Mungkin laisa akan dia laisa. Laisa al-hinu hina. Fahim telah? Ayo. Maka lata adalah lafadz yang disamakan dengan laisa, dengan syarat isim dan khobarnya dua-duanya pakai lafadz al-hinu. Hin. Hanya saja rata-rata biasanya isimnya lata itu tidak dihadirkan sehingga menjadi ini fana dau wala tahina manas. Aywa. Tapi di sini isimnya yaitu lafadz al-hin di sini tidak dihadirkan karena memang biasanya isimnya lata tidak dihadirkan, dibuang. Tapi yang hadir, yang tampil cuman khobarnya lata. Makanya lafadz hin dibaca nasab. Fahim tala? Ayo, maka inilah sekilas tentang al-huruf al-musyabbaha bilaisa. Itu huruf-huruf yang disamakan dengan laisa secara otomatis tarfa'ul isma wa tansibu il khabar, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Barangkali ada yang kurang paham boleh ditanyakan, dan barangkali saya pun sama ada salah-salah ngomong, ucap, atau mungkin ada yang salah juga penjelasannya. In kuntum mukhti'an sawwibuni, mohon ditasihih dan dibenarkan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.